Tahun politik sudah dimulai. Pilpres akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pas banget dengan hari Valentine. Itu tinggal 735 hari lagi. Kalau dikurangi libur weekend berarti 735 dikurangi sekitar 210 hari. Tinggal 515 hari. Kalau dikurangi hari besar kira-kira tersisa 485 hari lagi. Setahun lebih sedikit lah. Sebentar lagi kan. Itu belum dikurangi mendadak libur karena ada demo ormas atau demo buruh ala Said Iqbal. 485 hari kerja lagi, Indonesia akan memiliki presiden baru menggantikan dengan hormat Pak Joko Widodo. Dan bisa jadi presiden baru telah menghuni istana di ibu kota negara yang baru yaitu Nusantara. Keren kan ya? Oke. Iya. Sementara di antara kegaduhan politik menjelang pemilu demokratis pada 2024 nanti, di sudut sebuah rumah di Cikeas nampak kakak beradik sedang berbincang. Sang adik yang terlihat kusut mukanya menatap tajam kepada kakak iparnya. Dia berkata, "Mbak, ke mall yuk." Lalu sang kakak ipar menatap sang adik ipar dengan tatapan tidak kalah tajam. Ia meneliti wajah yang tak asing itu. Perlahan ia mengulurkan tangan sambil menggenggam tisu. Lalu terucap lirih, "Adik, nih ilermu dilap." Itu adalah gambaran keakraban sebuah keluarga di Cikeas. Lalu datang seorang lelaki gagah, mantan tentara, yang ternyata adalah kakak dari bocah kaya yang sok jadi politisi itu. Mereka berpelukan, erat, kusuk, dan lama. Saking lamanya mereka berpelukan, sampai kakak ipar yang sedari tadi memperhatikan pola kakak beradik ini pergi menghadap yang kuasa. Ini apaan sih cerita? Ya, moral story dari cerpen fiktif barusan adalah bahwa konon ya AHY telah menemukan tambatan hatinya. Loh, kok bisa? Bukannya AHY telah memiliki Anissa? Ini beda. Ini tambatan hati dalam dunia politik. Kita bahas setelah lagu berikut ini. Besoklah yang kutunggu, tiada yang datang. Ku telah lelah berdiri, menanti-nanti. Yo, apa kabar oposan se-Indonesia Raya? Gimana? Kangen dengan Pak Mantan? Terobati kan dengan lagu tadi? Iya, banyak yang tanya ke saya, "Bang, update politik keluarga Cikeas dong." Dan hari ini ada kesempatan konten dengan tema yang pas banget. Ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu pendengar setia Oposisi 69 FM dimanapun Anda tinggal dan jam berapapun Anda menyimak siaran ini. Ya. Salam waras buat kawan-kawan. Gimana? Pernah punya kawan yang tadinya waras sekarang berubah jadi kadrun nggak? Kalau pernah, sama. Saya juga punya pengalaman yang sama. Dia adalah teman sejak SMA. Awalnya sebelum pandemi, virus kadrun yang ia idap belum separah setelah pandemi. Tepatnya sekitar 2 tahun lalu. Kawan saya ini sudah mulai mengkafir-kafirkan orang lain. Sudah menjadi pemantau moral di sosmed dan juga WhatsApp group. Sudah menjadi tukang share potongan ceramah ustadz bercabang lebat yang melarang kita sungkem kepada ibu kita itu. Setiap pagi ia menulis doa di Facebook berharap di-replay oleh Tuhan. Juga kirim doa di WhatsApp group meski cuma copy paste. Dan nggak pernah absen. Setiap di Monas ada event pipis di batang pohon, dia pasti ikut. Dan yang terakhir, dia rela mewakafkan hidupnya. Dia rela meninggalkan anak istrinya untuk berjuang di jalan kebenaran, yaitu dengan gotong-gotong baliho. Aduh. Ya, singkat kata, ketika dia tahu saya ngonten mengkritisi kadrun, saat itu juga dia sadar. Sadar bahwa saya sekarang bukan temannya lagi. Akhir yang membahagiakan kan.
drama punya kawan yang perlahan tapi pasti berubah jadi tadinya waras sekarang jadi ODGI atau orang dengan gangguan ideologi. Ya. Sementara itu video Pak Dudung kemarin 24 jam tayang dan ditonton sudah lebih dari 150.000 viewer. Terima kasih ya. Lebih dari 1.800 komentar dan tentu tidak semua kita bisa bacakan. Sampai dengan episode ke-50 nanti, tiap episode saya akan bacakan 5 komentar yang menarik. Dan akan saya pilih satu komentar yang paling beletak ya. Untuk menjadi pemenang satu t-shirt desainnya eksklusif dari Oposisi 69 FM. Caranya mudah, komen saja di konten YouTube-nya Oposisi 69 FM tiap kali tayang. Satu komentar yang cerdas, lugas, dan lucu atau yang biasa kita sebut sebagai komentar terbeletak bakal jadi pemenang. Jadi silakan komen dan share tayangan ini. Siapa tahu kaos keren ya bakal dikirim ke tempat Anda. Sebentar. Kita mulai lagi ya, tapi setelah lagu yang ini. Tarik Bambang. Sebentar, kok Tarik Bambang? Ini agak nyambung ya. Karena yang nyanyi juga Pak Bambang. Nggak apa-apa deh. Tarik Bambang. Ku telah berdiri menanti-nanti bila ku pergi bersama. Syahdu ya. Beliau adalah karunia kita. Pak SBY adalah karunia Indonesia. Seorang seniman yang jadi presiden. Ya, sekarang saatnya baca tensi dan juga komentar dari para pendengar setia kita. Ya, yang pertama tensinya dari Sweety Lee, ya. Dengerin Mas Jud dikala mau tidur itu berasa dinina boboin sama mantan. Mau ketawa takut jatuh cinta. Nah, ini kita lagi bahas mantan nih ya. Oke, makasih buat Sweety Lin. Yang kedua adalah untuk dari Leonardo da Vinci. Wah, keren banget. Untuk episode kali ini, Bang Masuk kelihatan mirip seperti Jenderal Dudung. Bravo Jenderal Masuk, kebalik. Pak Dudung yang mirip saya. Yang ketiga adalah dari Helen Rensagala ya. Mas Jo mendengarkan suaramu dan isi pembicaraanmu yang bermutu. Saya yang jauh di California, Amerika Serikat. Kumaha damang? Serasa pulang ke Indonesia setiap hari. Maju terus Mas Jo, cerdaskan rakyat hingga para kadrun sesak nafas. Iya, jangan dah ya. Supaya mereka insaf dan kembali ke NKRI mungkin ya. Yang keempat dari Mama Wawa, ya. Tarik dulu Bambang, ya Mas Jo, saya penggemar beletaknya Mas Jo, selalu buat acara yang buat stres rindu Indonesia hilang. Salam dari Swedia. Musim dingin jadi panas dengar kontennya Mas Jo, gila dari Swedia. Halo Swedia, kumaha damang? Iya, tetapnya sama aja. Lalu yang kelima, nah yang kelima nih, dari Muhammad Guntur Supriyadi. Saya kira Muhammad Guntur Romli teman saya. Mas Jo, biar lebih garang, pakai brewok dan kumis. Iya ya, permintaannya agak ngeselin ya. Oke. Begini maksudnya. Maksud antum begini. Gue berasa kayak Pak Raden ya. Aduh. Ntar gue ngaca dulu kayak apa sih. Duh. Ini Mas Jo apa Adam Inul? Demen lo ya begini ya. Demen banget gue begini. Oke, buat Muhammad Guntur Supriyadi ya. Karena Anda udah minta yang aneh-aneh, Anda pemenang dari komentar terbeletak. Ya. Iya, seneng nyiksa gue lo ya. Dan untuk komen terbeletak kali ini yaitu untuk Muhammad Guntur Romli, silakan hubungi admin di adminnya Oposisi 69 FM. Susah gue ngomong. Ya, 0822 345 345 70 ya. Ada satu t-shirt Oposisi 69 FM yang keren buat Anda. Nih. Antum demen ya. Ribet aneh ya. Oke. Ya. Aneh, nggak kuat. Tapi ya, kira-kira 485 hari lagi Pilpres akan digelar di Indonesia. Sepasang kandidat tiba-tiba muncul dan menyeruak di antara pasangan kandidat lain, yaitu pasangan
Anies dan AHY? Kita bahas setelah lagu yang satu ini. Ampun, tarik ke Bambang. Menanti-nanti bila ku Iya. Ampun, sebentar jadi kardun gua, mumet gua. Iya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merupakan dua tokoh yang namanya acap kali masuk bursa kandidat Pilpres 2024 di sejumlah survei. Luar biasa. Bahkan dalam survei tatap muka pada Juni 2021 atau sekitar berapa bulan yang lalu yang dilakukan lembaga Indo Strategik ya, duet Anies AHY berpotensi menang jika Pilpres digelar hari ini. Ngapain sekarang Pilpres? Ganggu orang mau nonton MotoGP aja. Ya itu survei ya. Biasa survei begitu. Bahkan pasangan Anies dan AHY diramalkan akan menang Pilpres apabila tidak ada lawan lain yang ikut dalam Pilpres 2024. Ya iyalah, menang WO namanya. Nggak bener ini. Ini survei yang mana sih? Elektabilitas duet Anies AHY berada di atas pasangan lainnya, yaitu 20,25%. Lalu, bagaimana plus minusnya duet Anies AHY? Direktur Eksekutif Indo Strategik yaitu Mas Ahmad Khairul Umam menilai Anies AHY bisa menjadi duet yang mengusung antitesa kekuasaan saat ini. Ya, dia bilang gini, Anies AHY bisa mengklaim koalisinya sebagai duet perubahan. Duet Anies AHY termasuk yang prospektif, kata Umam. Nah, ini yang menarik. Pasangan Anies dan AHY adalah antitesa kekuasaan saat ini. Antitesa itu artinya semacam kebalikan atau lawan kata. Jadi menurut pengamat Indo Strategik ini, Anies AHY jika maju sebagai sepasang kekasih politik adalah pasangan yang menjadi kebalikan dari pemerintahan saat ini. Coba kita analisa khas ala oposisi 69 FM ya. Tapi sebelumnya, goyang dulu, tarik Bambang. bukan merasa gembira yang Ya. selalu Pasangan Anies dan AHY adalah pasangan yang menjadi kebalikan dari pemerintahan saat ini. Artinya, nih yang pertama, Anies dan AHY adalah pasangan muda dan belia. Kalau saat ini Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf adalah pasangan yang dewasa dan tua, maka Anies AHY adalah digadang-gadang sebagai pasangan yang dua-duanya masih muda. Ini kita nggak ngomongin usia ya, kita ngomongin kapabilitas. Kita bicara kemampuan. Ya, Anies dan AHY memang masih sangat muda. Anies apalagi? Saking mudanya, Anies ini belum banyak mengerti bagaimana cara untuk jadi seorang gubernur Jakarta. Saking nggak ngertinya, ya, saking nggak ngertinya kerja Anies ini sampai punya semboyan "We don't know what we don't know". Yang kalau diterjemahkan secara bebas adalah kami nggak tahu apa yang kami nggak tahu. Walah, kok begini ya? Ini serem banget. Memang rendah hati itu kan penting untuk menjaga image seseorang. Tapi mengaku nggak tahu apa yang dia nggak tahu, ini mengerikan kalau konteksnya adalah kemampuan mengatur dan memanage ibu kota. Tapi memang Anies jujur soal dia nggak tahu apa-apa ini. Dan ini bisa dilihat dari carut marutnya Jakarta saat ini. Setiap program Anies lebih banyak kasusnya daripada manfaatnya. Anies masih sangat muda. Itu maksudnya. Apalagi AHY. Waduh. Ya. Siap. Kalau Anies muda di pengetahuan tapi tua di perwajahan, AHY beda lagi. AHY adalah sosok sempurna untuk kata belia. Usianya menginjak 44 tahun, tapi lihat prestasinya. AHY adalah AHY adalah seorang tokoh muda yang berhasil menjadi AHY ini adalah seorang anak muda yang karirnya cukup cemerlang.
Ia pernah menjadi begini. AHY ini adalah seorang ketua umum partai yang secara gemilang berhasil menundukkan ketua umum partai sebelumnya dalam sebuah persaingan yang maha ketat. Padahal ketua umum sebelumnya adalah orang kuat, orang paling berpengaruh di Indonesia, orang yang paling disegani selama 10 tahun menjadi presiden Indonesia. Tapi AHY dengan kecerdasannya, dengan kemampuannya, dengan kemandiriannya, dengan kegantengannya, dengan segala kotak-kotak perutnya, berhasil merebut posisi paling elit di Partai Demokrat, yaitu ketua umum. Ini adalah prestasi yang tentu menggegerkan Indonesia, bahkan dunia. Ini mungkin faktor terpenting mengapa survei capres menempatkan pasangan Anies AHY dengan suara yang cukup signifikan. Bagaimana tidak? Karena baru dari faktor sang calon wakil presiden yaitu AHY saja, publik berdecak kagum akan kemampuan AHY menjadi ketua umum partai pada usia yang sangat belia. Tarik Bambang. Bila menunggu sendiri. Gak pakai Susilo ya, Bambang aja. Oke. Gak berhenti di situ. AHY juga masih memukau masyarakat dengan sikapnya yang sangat rendah hati. Ini masih terkait AHY sebagai ketua umum partai ya. Sudah bukan rahasia umum. Partai di Indonesia ini kalau pergantian ketua umum biasanya diikuti dengan drama permusuhan antara mantan ketua umum dengan penggantinya. Seperti nggak ikhlas. Masih ingat Amin Rais di PAN. Ia juga bermusuhan dengan ketua umum penggantinya dulu. Masih ingat PKB. Juga bermusuhan antara ex ketua umum dengan penggantinya. Juga di P3, Golkar, bahkan Hanura. Tiap pergantian semua ketua umum biasanya disertai konflik ex ketua umum dengan penggantinya. Tapi tidak terjadi di Demokrat. AHY malah makin rukun dan hormat kepada mantan ketua umum yang ia gantikan. Bahkan ia rutin bertemu, sangat akrab, selalu mendapatkan wejangan-wejangan dari pendahulunya. AHY sangat menghormati ketua umum Partai Demokrat sebelum berpindah kepadanya. Ia adalah contoh politisi yang mikul dhuwur mendem jeru. Kalau saya lihat antara AHY dan ketum Demokrat sebelumnya itu kok seperti anak dan ayah. Akrab sekali mereka ini, ya. Mereka akrab, saling bahu-membahu. Bahkan AHY tidak sungkan sampai bisa bergaya mirip sekali dengan ketua umum sebelumnya. Gestur tubuhnya, cara bicara, cara berjalan, cara membranding diri. Pendek kata, AHY mampu menyerap semua yang pendahulunya berikan. Kadang masyarakat ini sampai haru. Bahkan sampai batik saja, mereka tuh bisa seragam. AHY dan ketum Demokrat sebelumnya menunjukkan keakraban seorang ketum dan mantan ketum. Prestasi AHY sebagai ketua partai layak menjadi contoh bagi anak muda Indonesia yang memiliki cita-cita yang sama, yaitu menjadi anak pemilik partai. Tarik Bambang, nggak pakai Susilo. Dan hatiku kan bernyanyi lagu yang sepi. Lalu yang kedua, pasangan Anies AHY adalah reinkarnasi pasangan SBY JK. Ini menarik. SBY JK adalah pasangan pemimpin yang unik. Satu gede, satu kecil. Satu militer, satu sipil. Satu mewakili Pulau Jawa, satu mewakili luar Jawa. Kombinasi yang pas, ideal. Meski nggak terlalu solutif bagi bangsa. Begitu juga Anies dan AHY. Anies ini gede. Gede. Minimal dari kata-katanya selalu soal yang gede-gede. Janjinya gede-gede. Eksekusinya yang kecil-kecil. Anies ini gede. Ya. Kata-katanya gede. Janjinya kecil-kecil.
Eksekusinya yang kecil-kecil. Kalimat-kalimatnya gede-gede. Kata-katanya nggak pernah menyentuh rakyat kecil. Jadi Anies memang gede. Anies spesialis program-program yang biayanya gede. Meski hasilnya kecil. Anies dikenal memang suka membuat sesuatu yang anggarannya gede-gede. Dengan hasil yang seadanya atau malah nggak ada. Saya sepakat soal Anies adalah gede. Meski dijuluki sebagai anak ideologi dari JK, Anies tidak mewarisi kumis tipis idaman. Itu ya. Dari Pak JK ini. Ini yang menjadi kelemahannya Anies mungkin ya. Cukup mengherankan publik. Kenapa ciri khas Pak JK yang membuat banyak ibu-ibu gemes itu malah nggak diserap oleh Anies. Mungkin meski Anies disebut anak ideologi JK, sepertinya hanya anak tiri. Lain lagi AHY. Meski secara prestasi masih harus kita cari, tapi AHY adalah pemimpi yang baik. Lahir sejak kecil tanpa mengalami kesulitan apapun. Hidup dalam kecukupan. AHY jadi paham apa itu arti kebahagiaan. AHY adalah sosok yang mengerti apa itu kehidupan berkecukupan. Hidup bergelimang kemewahan. Membuat AHY sadar bahwa hidup tidak perlu terlalu ngotot berjuang mati-matian. Hidup tidak perlu stres. Hidup tidak perlu dibawa dalam arus kesedihan. Terutama apabila bapakmu adalah presiden. AHY adalah pejuang. Ia tidak akan menyerah sebelum bapaknya ngasih apa yang ia mau. Ia adalah orang yang tidak mudah putus asa. Ia akan mendapatkan apa yang ia mau. Ia bukan tipe laki-laki yang kalau nggak dapat yang diinginkan lantas melongo. Karena ketika kesulitan menghadang, AHY tinggal panggil Pepo. Bentuk kerja keras AHY perlahan mulai menuai hasil. AHY dalam sebuah survei yang cukup kredibel berhasil menempati urutan pertama sebagai ketua umum partai yang brewok dan di bawah 50 tahun yang punya ambisi nyapres. Ini prestasi nggak main-main loh. Karena ketua umum partai yang brewok tinggal AHY dan Surya Paloh. Lalu yang ketiga, Anies AHY secara branding akan mudah diingat masyarakat. Anies AHY konon nih, infonya, isunya akan dideklarasikan oleh pengagumnya dengan nama AHY Jablay. Alias Anies AHY Kerja Layani Indonesia. Disingkat AHY Jablay. Anies AHY yang kalau disingkat menjadi AHY ini juga mudah masuk ke pemilih pemula. Kenapa mudah? Karena pemilih pemula biasanya biayanya nggak mahal. Ya. Anies AHY juga dipersepsikan akan mengulang sejarah pasangan SBY-JK. Ini salah satu yang mengkhawatirkan calon pemilih loh. Karena bisa jadi salah satu sejarah yang ditakutkan berulang adalah kembali terbangun secara tidak sengaja sebuah candi yang bernama Hambalang. Iya, Anies AHY selamat berjuang meski nggak berguna. Salam oposisi 69 FM ya. Jangan lupa jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Ayo Pak Bambang, kita goyang lagi. Pak Bambang nggak pakai Susilo. Besoklah yang kutunggu, tiada yang datang. Wasik. Ku telah berdiri, menanti-nanti. Bila ku pergi bersama kekasihku. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan.